yang bisa membuat sebuah usaha itu gagal. Ya, makanya itu namanya 18 mistakes that kill startups. 18 kesalahan yang bisa membuat sebuah usaha rintisan itu bisa bangkrut atau bisa gagal. Apa saja itu? Yang pertama adalah single founder. Artinya kalau sebuah usaha baru itu didirikan oleh hanya satu orang saja, ya, itu kemungkinan besar dia akan gagal. Jika dibandingkan dia didirikan oleh 2 orang, oleh 3 orang, dalam artian ada sekelompok orang atau satu tim yang mendirikan sebuah usaha. Nah, pertanyaannya mungkin begini, kenapa sih ini bisa terjadi? Kok bisa single founder itu membuat usaha bisa gagal? Bapak Ibu bisa bayangkan pada saat orang baru memulai sebuah bisnis, biasanya dia memiliki kapasitas terbatas, pengetahuan terbatas tentang bisnis tersebut. Bapak Ibu boleh sekarang bilang bahwa saya memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang bisnis, tapi kan tidak produksinya, tidak dalam hal operasional. Bapak Ibu bilang, ya saya mengerti tentang bisnisnya, saya mengerti tentang operasionalnya, tapi kan bukan tentang keuangannya, keuangan bisnis tersebut. Nah, tuntutan-tuntutan yang beragam di dalam dunia bisnis itu, itulah yang membuat temuan bahwa single founder atau usaha yang didirikan secara sendirian itu akan membuat usaha itu cenderung bisa gagal. Makanya kalau saya selalu memberikan pandangan kepada adik-adik mahasiswa di S1 yang ingin membuat bisnis, yang ingin mendirikan bisnis, dirikanlah bisnisnya dengan tim, dengan sekelompok teman, berdua, bertiga, berempat, berlima, tapi kalau bisa jangan sampai lebih dari 5 orang. Karena kalau sudah lebih dari 5 orang, potensi konfliknya akan jadi jauh lebih besar. Yang kedua, bad location. Artinya apa? Bahwa usaha baru itu bakal gagal pada saat pendirinya memilih lokasi yang salah untuk pendirian usahanya. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu berencana untuk membuat sebuah minimarket, tapi Bapak Ibu tidak mendekat ke konsumen, tidak berusaha untuk mendirikan bisnisnya dekat dengan konsumen, dekat dengan keramaian. Bapak Ibu misalnya pengen bikin bisnis yang berkaitan dengan pengolahan kayu, tapi Bapak Ibu bikinnya di areal yang jauh dari sumber daya alamnya atau raw materials. Jadi Bapak Ibu, pemilihan lokasi ini adalah menjadi salah satu hal mutlak yang dipertimbangkan oleh pendiri usaha. Yang ketiga, marginal niche. Apa itu yang dimaksud sebagai marginal niche? Ini merupakan sekelompok sekelompok kecil konsumen spesifik yang berencana untuk membeli produk kita. Misalnya Bapak Ibu membuat sebuah produk dan kemudian Bapak Ibu udah mengidentifikasi bahwa inilah calon konsumen inti kami. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu sudah mengidentifikasi bahwa calon konsumen inti tersebut jumlahnya tidak besar, jumlahnya kecil, maka kemungkinan besar bisnis itu bakal gagal. Artinya contohnya kayak gini. Saya misalnya memproduksi memproduksi konveksi seperti itu. Konveksi pakaian seragam sekolah. Ya. Nah, pakaian seragam sekolah saya itu saya buat dengan bahan yang agak bagus, sehingga harganya akhirnya mahal. Saya mengidentifikasi bahwa konsumen saya adalah anak SD, anak SMP, anak SMA. Tapi kemudian saya lupa bahwa bagi anak SD, SMP, SMA, pemilihan baju sekolah itu tidak perlu yang mewah-mewah banget. Bagi mereka yang terpenting adalah
baju sekolah itu sesuai dengan aturan sekolah gitu. Akibatnya pada saat saya pilih, oke, ini konsumen inti saya anak SD, SMP, SMA, tapi saya lupa bahwa mereka punya pandangan atau orang tuanya punya pandangan, ya baju sekolah aja lah gitu. Sehingga harga yang saya tetapkan itu nggak mau dibeli oleh konsumen saya. Nah, itu dia ya yang membuat bisnis bisa gagal. Yang keempat, karena adanya derivatif idea atau ide usaha, ide bisnis yang sifatnya sudah merupakan replikasi dan imitasi dari ide bisnis orang lain. Makanya saya selalu wanti-wanti Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa yang ingin bikin bisnis, kalau ada orang yang ingin bikin bisnis, jangan upayakan supaya tidak meniru, tidak mengimitasi, tidak mereplikasi bisnis yang sedang booming di pasaran. Ini mungkin agak terbalik logikanya dengan apa yang Bapak Ibu pahami selama ini, bahwa kalau sekarang lagi booming kue lebaran, saya ikutan juga bisnis kue lebaran. Polanya tidak demikian, karena pada saat Bapak Ibu juga memproduksi kue lebaran pada saat menjelang Idul Fitri, nah apa yang akan terjadi sama Bapak Ibu? Persaingannya akan makin sengit, akan sangat ketat, sehingga kemungkinan produk Bapak Ibu untuk dibeli orang itu makin besar. Pilihlah bisnis-bisnis yang tidak mereplikasi, tidak mengimitasi ide bisnis yang dimiliki oleh orang lain, apalagi kalau ide bisnisnya itu sedang booming di pasaran. Kasarnya begini Bapak Ibu, sekarang harga cabai misalnya lagi mahal, misalnya nih, harganya 100.000 sekilo. Sekarang harganya 100.000 sekilo. Kemudian Bapak Ibu kepikiran, saya punya lahan di kampung 2 hektar, sekarang harga cabai lagi bagus, ya udah saya bertanam cabai aja. Dan kemudian bertanam cabai, Bapak Ibu perkirakan 3 bulan mendatang, wah hasilnya bakal bagus, saya bakal dapat laba begini. Apa yang kemudian terjadi kepada Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ikut-ikutan bertanam cabai sekarang di saat harga sedang 100.000? Tidak ada satupun jaminan bahwa harga cabai itu akan sama 3 bulan kemudian. Karena orang yang berpikiran sama dengan Bapak Ibu itu untuk bertanam cabai di saat harga 100.000 itu bukan Bapak Ibu sendiri. Banyak sekali orang membuat orang yang bertanam cabai sekarang di saat harga 100.000 sekilo, itu 3 bulan kemudian pada saat cabainya panen, akan ada sekian banyak cabai yang kemudian memenuhi pasar, membanjiri pasar, dan membuat harga menjadi jatuh. Ya, siapa yang akan beruntung kalau situasinya demikian? Orang yang sudah terbiasa bertanam cabai, karena dia tahu, oh iya, kalau cabai harga segini, 3 bulan kemudian begini, kemudian begini, kemudian begini. Dia sudah tahu durasi waktunya itu. Sudah sangat paham. Makanya ide-ide yang sifatnya derivatif, ide-ide sifatnya turunan, ide-ide sifatnya replikasi atau imitasi dari bisnis yang sedang booming, itu sebaiknya dihindari. Ya. Kemudian obstinacy, artinya ada hal yang tidak bisa didobrak. Ada hal-hal di lingkungan sosial masyarakat, di regulasi yang tidak bisa kita dobrak dengan bisnis kita. Ya, misalnya kayak gini. Bapak Ibu pengen bisnis rokok, ya. Rokok. Kemudian Bapak Ibu mungkin lupa bahwa sekarang ini pemerintah, LSM ataupun anggota masyarakat lainnya itu sedang menggalakkan bagaimana supaya konsumsi rokok dibatasi. Apa yang kejadiannya?
ada regulasi tentang pembatasan rokok misalnya, pembatasan pemasaran rokok. Nah, Bapak Ibu masuk ke bisnis yang ada regulasinya seperti itu. Tentunya Bapak Ibu nggak bisa ngapa-ngapain selain harus mengikuti regulasi tersebut. Ya, jadi ada hal-hal yang sifatnya seperti dinding tebal yang tidak bisa kita tembus dengan bisnis tersebut. Kemudian hiring bad programmers. Ini artinya maksudnya dapat kita pahami adalah bahwa Bapak Ibu sebagai pemilik bisnis ternyata merekrut orang yang salah untuk mengoperasikan bisnis Bapak Ibu. Siapa orang itu? Ya, orang-orang yang direkrut tidak berdasarkan kompetensi mereka, tidak berdasarkan kapabilitas, tidak berdasarkan kapasitas. Ya. Bapak Ibu mungkin merekrut orang, ini anak teman, ya udah direkrut. Tapi kemudian mereka tidak mampu perform, tidak mampu berkinerja baik di dalam bisnisnya. Yang ketujuh, choosing the wrong platform. Salah dalam memilih platform untuk berbisnis. Kesalahan dalam memilih model bisnis. Ya. Ini juga bisa menjadi sumber kegagalan Bapak Ibu ya. Misalnya kayak gini Bapak Ibu, sekarang konsumen itu hidupnya di era marketplace sekarang. Kemudian Bapak Ibu mikirnya, ya udah saya bikin bisnis, saya buka tokonya, saya buka gerainya, dan saya harap konsumen datang. Bapak Ibu lupa bahwa pemanfaatan marketplace merupakan salah satu hal yang sangat menguntungkan bagi bisnis sekarang. Ya, dan itu yang bisa membuat sebuah bisnis bisa gagal. Kemudian yang ke-8 dan ke-9 ini berbanding terbalik. Yang pertama terlalu lamban pada saat meluncurkan bisnis. Yang ke-9 terlalu cepat pada saat meluncurkan bisnis. Kalau terlalu lambat Bapak Ibu misalnya sudah hanya sibuk dengan ide bisnis, pengen begini bisnisnya, pengen begitu bisnisnya, pengen begitu bisnisnya, nggak taunya orang lain udah mulai. Ya. Nah, itu yang membuat bisnis itu bisa gagal. Sehingga pada saat Bapak Ibu mulai bisnisnya, orang lain sudah settle gitu. Jadi terlalu lambat untuk memulai bisnis. Atau terlalu cepat untuk memulai bisnisnya. Banyak sekali orang yang gagal dikarenakan punya ide sekarang, besoknya udah jadi bisnis. Tanpa perencanaan. Ya. Makanya ini harus menjadi sebuah perhatian utama terkait timing. Kapan timing yang tepat untuk memulai sebuah bisnis tersebut. Kemudian berikutnya, yang ke-10, sumber kegagalan itu karena tidak punya konsumen inti. Ya, Bapak Ibu misalnya memproduksi sesuatu, memasarkan sesuatu, dan kemudian tidak mikir bahwa tidak punya gambaran bahwa produk saya ini konsumen intinya nanti adalah seperti ini. Ya, ini membuat nanti Bapak Ibu akan sulit untuk melakukan rencana pemasaran produknya seperti apa. Yang ke-11, raising too little money atau pengen berbisnis yang wah tapi duitnya sedikit gitu kasarnya. Bapak Ibu punya tabungan 25 juta tapi kemudian pengen buka sebuah minimarket yang mungkin pembukaannya butuh 300 juta. Duitnya terlalu sedikit untuk merealisasikan bisnisnya. Bapak Ibu punya tabungan 10 juta tapi pengen bikin perusahaan sablon. Ya, ada kekurangan dana untuk memulai bisnis. Yang berikutnya, membelanjakan uang yang digunakan untuk usaha itu terlalu besar. Artinya Bapak Ibu tidak berpikir efisiensi pada saat mengeluarkan uang untuk usaha yang direncanakan tersebut.
Kemudian yang ke-13 kebalikannya, Bapak Ibu ternyata mampu memobilisir dan mengumpulkan dana sangat besar untuk bisnis Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya kayak tadi pengen bikin minimarket, kemudian Bapak Ibu punya tabungan 25 juta, ajakin saudara, ajakin teman, ajakin anak dan seterusnya. Kemudian terkumpullah 500 juta, padahal yang dibutuhkan hanya 300 juta. Pertanyaannya, kelebihan 200 juta itu nanti pasti Bapak Ibu tidak akan efisien untuk membelanjakannya. Sehingga pengumpulan dan mobilisasi uang yang dalam jumlah lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan usaha yang real, itu juga merupakan salah satu sumber kenapa sebuah usaha bisa gagal. Kemudian berikutnya, lemahnya pengelolaan investor. Apa maksudnya ini? Jadi misalnya gini, Bapak Ibu seperti tadi, pengen bikin minimarket dan kemudian menyadari bahwa duitnya butuh 300 juta setelah dihitung-hitung. Kemudian Bapak Ibu dekati orang lain, calon investor Bapak Ibu, dapatlah investor beberapa orang. Dan kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan setelah dapat investor, dan kemudian bisnisnya mulai berjalan, investornya dicuekin. Ya, investor tidak dibagi informasi mengenai progres usahanya, investor tidak dikomunikasikan apa yang sedang terjadi dalam usaha tersebut, bagaimana membelanjakan uangnya, efisiensi seperti apa, efektivitas seperti apa, dan sebagainya, itu yang membuat sebuah usaha bisa gagal karena investornya otomatis jadi kesel gitu ya. Kemudian yang kelima, sacrificing users to suppose profit. Jadi mikirnya Bapak Ibu, hanya berpikir tentang profit tapi melupakan kepuasan konsumen, melupakan apa yang sebenarnya diinginkan konsumen. Nah, ini cukup banyak situasi di dalam sebuah usaha baru yang fokus pendiriannya hanyalah untuk profit, tapi lupa bahwa konsumen itu perlu untuk puas dengan produk yang dia beli. Akibatnya apa? Kalau konsumen sekali beli, kemudian dia merasa tidak puas, konsumen tidak akan kembali lagi ke bisnisnya, ke produk Bapak Ibu. Membuat kita menjadi terbatas memiliki konsumen seperti itu. Kemudian, nah ini yang menarik. Ini banyak sekali terjadi fenomena seperti ini. Nggak mau tangannya kotor di dalam bisnis. Nggak mau terlibat langsung di dalam bisnisnya. Ya mungkin Bapak Ibu mentang-mentang punya duit, misalnya 500 miliar, 500 juta, ya udah saya biayai aja pendirian bisnisnya. Kemudian Bapak Ibu cuman ngandelin 1 orang atau 2 orang, percaya sama mereka, dan kemudian apa yang akan terjadi? Bapak Ibu nggak tahu bisnis itu seperti apa, progresnya seperti apa. Yang jelas Bapak Ibu ngandelin duit tadi. Apa yang penting kita pahami di sini bahwa seorang calon pengusaha setidaknya mengerti dengan usaha yang akan dia lakukan. Jangan terlalu tergantung pada orang lain, karena kalau tergantung pada orang lain, otomatis kita membuka kemungkinan untuk ditipu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, fight between founders, atau sesama pendirinya berantem, nggak cocok gitu. Ini bagi usaha-usaha yang didirikan secara berkelompok atau tim, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dan ini sangat sering terjadi Bapak Ibu, dan ini merupakan sumber kegagalan sebuah usaha. Jangankan dengan orang lain,
dengan saudara sendiri, dengan saudara kandung sendiri, orang bisa berantem kalau dalam hal hitung-hitungan uang. Seperti itu. Jadi, bagaimana caranya supaya di antara pendiri usaha itu bisa saling paham dengan apa yang dilakukan di dalam bisnisnya, saling mengerti, saling selaras seperti itu, itulah yang menjadi tantangan bagi calon pengusaha. Dan yang berikutnya, a half-hearted effort, atau usaha yang dilakukan cuma setengah hati. Misalnya kayak gini, yang setengah hati itu nggak fokus, ya, nggak fokus. Bisnis yang berhasil itu kebanyakan terjadi karena pemiliknya fokus dengan apa yang menjadi bisnisnya. Nah, kapan atau kenapa ini terjadi contohnya? Misalnya kayak gini, Bapak Ibu sekarang punya bisnis, dan kemudian pada saat bersamaan beberapa waktu kemudian ada lowongan CPNS buka, misalnya. Mikirnya udah ke CPNS, mikirnya udah jadi pegawai. Dan pada saat jadi pegawai, otomatis Bapak Ibu fokusnya terbelah dari yang sepenuhnya ke bisnis yang dijalankan, sekarang harus ke dua arah seperti itu. Sehingga upayanya juga menjadi setengah hati. Itu yang membuat bisnis cenderung tidak berkembang, itu yang cenderung membuat bisnis bisa gagal di beberapa waktu kemudian. Nah, itu pendahuluan kita, dan kita masuk pada bahasan tentang faktor sukses berwirausaha, dan sebagaimana yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu tadi bahwa di faktor sukses berwirausaha kita, Bapak Ibu sudah terlalu banyak memahami atau mendengar tentang apa cerita tentang sukses berwirausaha seorang wirausahawan dan sebagainya. Dan di sini kita akan berbicara tentang faktor sukses berwirausaha dari faktor lingkungan, faktor tinjauan faktor psikologis, tinjauan faktor sosiologis. Kita juga akan perlihatkan model faktor kesuksesan berwirausaha, dan kita terakhir akan membahas tentang faktor gagal berwirausaha. Kenapa sih seorang wirausahawan itu gagal? Khusus untuk faktor gagal berwirausaha, saya akan memberikan men-sharing materinya itu berdasarkan temuan dari riset empiris yang saya lakukan bersama tim terkait dengan kegagalan berwirausaha, wirausahawan muda dan wirausahawan pemula se-Sumatera Barat dengan responden sebanyak lebih kurang 1.500 orang, lebih tepatnya 1.541 orang. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat apa saja sih yang membuat anak-anak muda di Sumatera Barat itu gagal pada saat berwirausaha, pada saat mulai berbisnis. Ya. Dan ini, kenapa materi ini menjadi penting, tujuannya tidak lain tidak bukan adalah pada saat kita tahu kenapa sebuah bisnis bisa gagal, maka kita bisa berusaha untuk menghindari kegagalan tersebut. Ya, jadi kita tidak akan hanya ternina bobo oleh kesuksesan, tapi kita juga akan berbicara tentang gagal, kenapa bisa gagal, dan itu hendaknya bisa dijadikan sebuah pandangan untuk dapat dihindari di masa depan. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita berbicara tentang kesuksesan. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa penentu kesuksesan seseorang wirausahawan itu adalah karena adanya keberuntungan, luck. Orang itu sukses jadi wirausahawan karena dia beruntung. Orang itu sukses menjadi wirausahawan karena nasibnya yang memang sukses jadi wirausahawan. Karena takdirnya, karena semangatnya, dan karena dia memilih waktu yang tepat untuk berwirausaha, untuk mulai berwirausaha. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, faktor yang berkait dengan keberuntungan, nasib, takdir, semangat,
dan perfect timing itu atau waktu yang tepat dalam memulai bisnis itu semuanya merupakan faktor yang sangat abstrak di dalam kewirausahaan. Tidak bisa diukur, tidak bisa disamakan antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam artian tidak ada standarnya. Jadi, di dalam kewirausahaan itu Bapak Ibu, walaupun kita mengakui bahwa sebuah bisnis itu bisa sukses karena keberuntungan, karena nasib pengusahanya yang memang benar sukses, karena takdir pengusahanya, karena semangatnya, karena perfect timing atau pemilihan waktu yang tepat untuk memulai bisnis, kita akui bahwa itu ada, tapi sayangnya kita tidak pernah atau para peneliti kewirausahaan itu tidak pernah berusaha untuk mengungkap ya seberapa besar faktor ini berkontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu, hal yang abstrak itu juga diakui di dalam kewirausahaan, tapi kita tidak menjadikannya sebagai sebuah pertimbangan utama. Misalnya kayak gini, ada sebuah bisnis yang sukses pada saat COVID, begitu. Pada saat masa COVID melanda dalam masa-masa COVID sedang gila-gilaan kemarin. Sekarang pertanyaannya, apa benar bisnis tersebut sukses karena waktu yang tepat pada saat COVID? Tidak ada jaminan satupun. Tidak ada sebuah indikasi yang bisa menunjukkan bahwa, oh ya, berbisnis inilah pada saat ada pandemi. Berbisnis itulah pada saat ada pandemi. Ya, berbisnis rumah makanlah, berbisnis kulinerlah pada saat pariwisata sedang booming. Tidak ada yang satupun yang bisa menyatakan bahwa timing itu adalah timing yang tepat itu adalah sebuah indikator. Makanya hal-hal yang abstrak seperti ini kita diakui ada oleh bidang ilmu kewirausahaan, tapi kita tidak bisa membuktikan. Ya, sayangnya kita tidak bisa membuktikan. Sekarang misalnya Bapak Ibu lihat misalnya supermarket Budiman. Ya, supermarket Budiman di Bukit Tinggi, di Padang sedang masif supermarket Budiman dan kemudian dinilai sebagai sebuah kesuksesan. Oh iya, dia karena nasib, dia karena takdirnya aja Budiman itu sukses. Siapa yang bisa menjamin bahwa itu adalah nasibnya sukses? Takdirnya sukses. Tidak bisa diukur. Ya. Dan itu bukan domain kita. Itu domain Tuhan. Ya, untuk menentukan bahwa seorang itu sukses karena nasib, seseorang itu sukses karena takdir. Nah, kesemua hal ini itu membentuk opini dari banyak orang bahwa menjadi wirausahawan itu nggak perlu pinter, nggak perlu pandai, nggak perlu pengetahuan, nggak perlu pendidikan, nggak perlu pelatihan. Ya, ngapain perlu pelatihan kalau misalnya orang sukses itu karena beruntung, karena nasib, gitu. Jadi pendapat ini cukup banyak beredar di kalangan masyarakat kita. Nah, namun akibatnya apa? Bahwa banyak sekali usaha yang dijalankan oleh wirausahawan itu jadinya kerdil ya, dia menggantungkan nasib aja, dia menggantungkan harapan, dia menggantungkan diri terhadap takdir dan nggak mau menambah ilmu, nggak mau menambah pendidikan, nggak mau menambah kapasitas pribadi, sehingga usahanya itu tidak berkembang. Usahanya tidak mampu bersaing, tidak kompetitif, tidak inovatif, sehingga akibatnya tidak mampu bertahan dalam jangka panjang. Nah, apa implikasinya yang kita bisa lihat dari statement ketiga saya ini, bahwa
Jika sebuah bisnis itu ingin berkembang, ingin meningkat skalanya, ingin semakin luas areal geografisnya, maka seorang wirausahawan itu perlu terus menambah pengetahuan, menambah tingkat pendidikan, menambah kapasitasnya dengan berbagai cara, mau dengan pelatihankah, menyewa konsultankah, menyewa tenaga ahlikah, merekrut karyawan yang sudah yang berkualitaskah, penggunaan sistemkah, penggunaan teknologi dan sebagainya. Itulah yang membuat Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha Sumatera Barat itu menjadi usahanya banyak yang kerdil, banyak yang stagnan jika dibandingkan dengan usaha-usaha lain yang dimiliki oleh etnis Cina contoh. Kita sudah bahas di minggu lalu ya. Nah, jadi kita tidak bisa menyingkirkan fakta bahwa ada pendapat seperti ini, ada hal seperti ini di kalangan masyarakat kita, namun sayangnya inilah yang kemudian menjadi sumber dari usaha-usaha yang tidak berkembang. Ya. Nah, kalau kita lihat tentunya yang menjadi yang menjadi hal yang penting bagi kita adalah kenapa sih sebuah usaha bisa sukses? Apa yang membuat sebuah bisnis itu bisa sukses? Apa yang membuat sebuah usaha rintisan, usaha pemula itu bisa sukses? Nah, kita akan membagi faktor sukses ini menjadi 3 kategori. Yang pertama faktor lingkungan, si wirausahawan, baik lingkungan eksternalnya maupun lingkungan internalnya. Kita akan bahas tentang faktor psikologi seorang wirausahawan, kenapa dia bisa sukses, dan kita juga akan membahas tentang faktor sosiologis sang wirausahawan. Artinya kita akan melihat bagaimana hubungan antara wirausahawan tersebut dengan lingkungan sosialnya, orang-orang di sekitarnya seperti itu. Oke, kita lanjut dengan poin yang pertama. Apa yang menjadi faktor lingkungan dan eksternal yang akan menentukan kesuksesan sebuah bisnis yang baru dimulai? Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah karena adanya keistimewaan personal pendiri usahanya. Artinya Bapak Ibu, untuk bisa sukses, seorang calon wirausahawan itu harus memiliki keistimewaan. Dalam hal apa? Dalam hal kepribadian, dalam hal mindset, dalam hal spirit, dan dalam hal karakter seseorang. Kepribadian itu contohnya kayak gini. Kalau seorang wirausahawan itu ingin sukses, artinya di dalam kepala dia itu sudah tahu dia bagaimana supaya bisa efisien, bagaimana cara berproduksi bisa efisien, ya, bagaimana caranya supaya saya bisa produktif, bagaimana saya bisa disiplin, itu berkaitan dengan karakter pribadi, bagaimana saya bisa bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Itulah yang berkaitan dengan keistimewaan personal. Nah, jadi Bapak Ibu, menjadi wirausahawan itu tentunya harus ada hal-hal personal yang sifatnya individual yang bisa kita banggakan. Oh ya, saya tipe orangnya tidak gampang menyerah. Saya tipe orangnya disiplin. Saya tipe orangnya efisien. Saya tipe orangnya perencana. Saya tipe orangnya begini, saya begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Hal-hal positif yang ada di dalam diri kita masing-masing
itu bisa dijadikan sebagai salah satu faktor bagi kesuksesan bisnis. Nah, yang penting tentunya adalah kejujuran. Jujur dalam menilai diri sendiri. Bahwa saya ini orangnya kayak gini, kelemahan saya kayak gini, kelebihan saya kayak gini, dan seterusnya. Yang kedua, karena usaha yang didirikan itu memang istimewa. Usaha yang akan dilakukan itu memang istimewa. Dalam hal apa? Sifat dan bentuk usaha. Ya. Kemudian tingkat persaingan dengan usaha sejenis yang lebih rendah. Kemudian kemudahan dalam memasuki dan keluar dari usaha sejenis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen bisnis, Bapak Ibu mikirnya jangan bisnis yang sudah banyak pesaingnya. Ya. Kemudian kecenderungan atau tren usaha. Misalnya kayak gini. Oke, mencermati perkembangan bisnis, manajemen, dan dihubungkan dengan teknologi, kira-kira dalam 10 tahun mendatang, bisnis apa yang bakal prospektif seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana, apa itu namanya, kecenderungan atau tren usaha itu bisa berkembang, bisa Bapak Ibu identifikasi dan amati dari apa yang terjadi saat ini dan prediksi ke depannya seperti apa. Kemudian prospek industri. Nah, kira-kira Bapak Ibu kalau prospek industri ini berkaitan dengan seberapa jauh sebuah industri itu akan berkembang dengan baik. Seberapa jauh sebuah sektor usaha itu akan berkembang dengan baik. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu mikirnya pengen bisnis coffee shop di Bukit Tinggi. Wah, Bapak Ibu kemudian menghitung jalan-jalan sekeliling kota Bukit Tinggi, dan kemudian ngitung-ngitung, waduh, udah ada sekitar 50-an coffee shop, mulai dari yang paling kecil sampai yang besar, mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang ngetop. 50 coffee shop dengan Bukit Tinggi yang jumlah populasi dan luas arealnya sedemikian, kira-kira Bapak Ibu sudah harus mikir sebenarnya, oh iya, ini pemainnya sudah terlalu banyak, dan kemungkinan kalau saya tetap bikin coffee shop menjadi pemain ke-51, otomatis tidak akan berkembang. Kemampuan berinovasi. Nah, kemampuan berinovasi ini mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah berinteraksi dengan saya dan saya cerita tentang inovasi, ya, kita sudah bisa memahami bahwa inovasi itu ternyata bukan hanyalah dalam bentuk produk, tapi bisa dalam bentuk berbagai hal. Bisa dia proses produksi, proses operasional, kemudian temuan konsumen baru, kemudian proses pemasaran baru, dan sebagainya. Nah, kalau Bapak Ibu bikin bisnis dan kemudian mikirnya bisnis as usual, bisnis sebagaimana biasanya aja, ya udah bisnisnya begini, kemudian bisnisnya bisnis konveksi, ya udah saya buka toko pagi hari, kemudian tutup jam 5, jam 6 sore, begitu terus, Bapak Ibu tidak berpikir tentang inovasi, nah otomatis Bapak Ibu tidak akan sukses karena bisnisnya tidak akan berkembang. Begitu. Berikut, dari lingkungan baik eksternal maupun internal, faktor yang menentukan kesuksesan itu adalah adanya fasilitas usaha yang disediakan oleh berbagai lembaga pemerintah. Misalnya, tersedianya regulasi yang jelas dan tegas. Oh ya, pemerintah sedang mendukung misalnya produk-produk yang berdasarkan kearifan lokal.
Ya, pemerintah sedang mengintervensi untuk kemudahan berwirausaha. Ya, misalnya pemberian insentif pajak bagi pengusaha UMKM, pemberian bebas pajak dalam jangka waktu 1 tahun bagi pengusaha UKM. Kemudian penyediaan lahan khusus untuk usaha UMKM seperti itu. Ya. Kemudian juga yang berkaitan dengan penciptaan iklim berusaha yang sehat. Oke, pemerintah juga harus mampu untuk bilang, baik pengusaha besar untuk sektor usaha ini di Bukit Tinggi Anda nggak boleh masuk. Pengusaha UMKM fokusnya di sini. Ya, seperti itu. Penciptaan iklim usaha yang sehat ini juga terkait dengan apa Bapak Ibu? Dengan bagaimana UMKM itu bersaing satu sama lain. Ada temuan yang menarik Bapak Ibu. Ternyata yang menjadi pesaing UKM itu ternyata bukanlah pengusaha besar. Ya, bukan pengusaha besar. Lantas siapa? Ternyata pesaing terberat UKM itu adalah sesama UKM sendiri. Bukan pengusaha besar. Coba Bapak Ibu pergi ke mana itu? Ke Simpang Ambun Suri itu apa namanya? Saya lupa namanya itu sih. Sampai ke kampus Dharma Haji Agus Salim yang bekas Jiwasraya itu ada sekumpulan toko di sana yang menjual T-shirt dengan tulisan Minang. Coba Bapak Ibu pikir. Sekian banyak pengusaha T-shirt yang ada tulisan Minang saling bersaing satu sama lain dengan status UKM. Apa yang terjadi? Yang jelas mereka akan bersaing dengan harga dan kualitas. Hanya dua itu saja. Kalau sudah bersaingnya dengan harga, itu sudah sifatnya persaingan saling mematikan Bapak Ibu. Oh ya, sekarang bulan ini usaha yang A dagangnya 80.000 per helai. Bulan depan ada yang 75.000. Bulan depannya lagi makin turun lagi. Bulan depannya lagi 6 bulan kemudian sudah ada yang 100.000. Akibatnya apa? Mereka yang berproduksi dan menjual dengan harga 80.000 otomatis akan mundur teratur, mundur perlahan dari persaing. Artinya mereka gagal. Nah, proses seperti inilah yang sebenarnya harus juga diperhatikan oleh pemerintah. Bagaimana caranya supaya sesama UKM itu nggak bersaing satu sama lain. Karena sumber kenapa UKM itu bisa gagal berbisnis, itu ternyata semuanya berasal dari UKM pesaing, bukan pengusaha besar. Ya, pengusaha minimart yang gagal itu saingannya dengan minimart juga yang relatif setara. Tidak ada pengusaha minimart yang bersaing dengan Ramayana, dengan Robinson yang bakal gagal. Karena apa? Pasarnya sudah ada sendiri-sendiri. Bapak Ibu bisa bayangin kalau sekian banyak UKM dan kemudian punya bisnis yang sama, mereka bersaing satu sama lain, otomatis yang akan terjadi adalah banyak yang gagal. Sehingga bagaimana iklim berwirausaha berbisnis yang sehat itu juga merupakan sebuah concern yang harus dipahami oleh calon wirausaha. Berikutnya Bapak Ibu, kemampuan untuk mengidentifikasi konsumen dalam bentuk menganalisa tren pasar, mengintip celah pemasaran, menggunakan data statistik, dan lain-lain. Bapak Ibu,
dalam banyak situasi, nanti saya juga akan perlihatkan kepada Bapak Ibu di slide-slide terakhir, di materi terakhir perkuliahan kita tentang kegagalan berwirausaha. Ternyata salah satu yang membuat bisnis pemula, ya, pengusaha pemula, bisnis rintisan di Sumatera Barat itu gagal, itu disebabkan karena mereka nggak tahu bagaimana konsumen mereka sebenarnya. Saya memproduksi kuliner, misalnya. Sebut aja lah kuliner apa, minuman, makanan. Ini saya cuma memproduksi aja. Saya bikin, dan kemudian saya yakin bahwa ini bakal laku. Tapi saya lupa bahwa saya harus memproduksi kuliner yang sesuai dengan calon konsumen saya. Oke, saya bikin bakery saya bikin kualitasnya sangat tinggi, harganya sangat tinggi, dan kemudian saya tahu bahwa yang saya tuju itu adalah konsumen kelas atas di Bukit Tinggi. Konsumen yang belanjanya minimal 100.000 untuk bakery. Minimal 100.000. Apa yang saya bisa tahu dengan konsumen yang mau beli dengan 100.000 itu, artinya saya sudah tahu bahwa bakery saya harus berkualitas. Pemasaran saya harus bagus. Promosi saya harus eksklusif. Saya harus membuat packing bakery saya dengan packing yang premium. Nah, bayangkan kalau misalnya saya cuma memproduksi roti, bakery aja, ya udah bakery aja. Artinya saya cuma punya keyakinan ini pasti bakal dibeli orang. Dan kemudian apa yang terjadi? Karena saya tidak mampu untuk mengidentifikasi konsumen saya, makanya orang jadinya konsumen yang kelas atas jadinya ragu-ragu untuk beli produk saya, dan konsumen yang kelas menengah ke bawah juga ragu-ragu untuk beli produk saya karena nanti disangka mahal. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk mengidentifikasi konsumen? Ini adalah dengan melakukan edukasi konsumen dalam menggunakan produk. Ya, Bapak Ibu misalnya memproduksi atau menjual produk perawatan kulit, perawatan wajah, kosmetik, misalnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu tidak mengedukasi konsumen, tidak tahu siapa konsumen Bapak Ibu, dan kemudian tidak mengedukasi mereka, otomatis produk Bapak Ibu tidak akan dilirik oleh calon konsumen Bapak Ibu sendiri. Ya, dan ini edukasi konsumen ini merupakan salah satu salah satu strategi yang paling banyak dilakukan saat ini oleh perusahaan. Ya, nah baik, kita lanjut. Kemudian adanya modal dan kemampuan intelektual. Jadi Bapak Ibu, seorang calon wirausahawan yang akan sukses itu dengan bisnisnya, dia punya modal. Modal saya sudah singgung di perkuliahan sebelumnya bahwa bisnis itu nggak mungkin nggak ada modal uang, pasti ada modal uangnya. Walaupun nanti mungkin modal uangnya kecil. Kemudian ada kemampuan intelektual. Kemampuan untuk melihat konsumen, melihat tren seperti itu. Kemampuan untuk bisa kemampuan untuk bisa memahami apa yang diinginkan konsumen, apa permintaan konsumen, apa komplimen atau komplain yang dilakukan oleh konsumen kepada kita. Kemudian yang keenam, menghadapi resiko dalam menjalankan usaha. Bapak Ibu, saya sudah singgung di awal bahwa ada fakta, ada temuan empiris yang memperlihatkan bukti bahwa 70-80% dari usaha yang baru didirikan itu berkemungkinan akan gagal. Nah, pertanyaannya sekarang, mampu nggak calon wirausahawan menghadapi
kemungkinan untuk gagal tersebut. Artinya bukan dalam artian saya bilang ya udah Anda bakal gagal, bukan begitu. Tapi pertanyaannya adalah mampu nggak wirausahawan atau calon wirausahawan itu mencari cara supaya bisa tidak gagal. Mampu nggak mencari cara untuk menghadapi resiko, berbagai resiko dalam berbisnis. Ditipu orang, ya seperti itu, gagal dalam berinvestasi, gagal dalam hal pembelian produk, gagal dalam hal pembelian bahan baku, gagal dalam hal mengidentifikasi konsumen, itu merupakan resiko-resiko yang biasa terjadi di dalam bisnis. Sehingga pertanyaannya, sampai seberapa besar, sampai seberapa mampu si calon wirausahawan tadi untuk bisa mengantisipasi, mencari antisipasi resiko tersebut. Itu dia Bapak. Dan, nah ini dia yang ketujuh, kreativitas, kemampuan bernegosiasi, dan kepemimpinan. Ini tidak perlu saya elaborasi lebih dalam karena Bapak Ibu pasti sudah memahami betapa kreativitas itu menjadi salah satu unsur mutlak bagi sebuah usaha untuk bisa berkembang. Kreativitas, inovasi, dan sebagainya, kemampuan seorang pemilik usaha untuk bernegosiasi dalam mengembangkan usaha, dan bagaimana pola kepemimpinannya. Oke, itu faktor yang terkait dengan lingkungan eksternal maupun lingkungan internal wirausahawan. Lingkungan internal yang berkaitan dengan apa yang dia miliki secara pribadi, lingkungan eksternal berkaitan dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Ya. Kemudian faktor psikologis yang kedua yang akan membuat sebuah bisnis itu bisa sukses. Bahwa diketahui bahwa seorang wirausahawan sukses dalam memimpin sebuah bisnis itu dia memiliki bakat atau talent, dia punya insting dalam bisnis, dia punya rasa atau sense untuk menjadi seorang wirausahawan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu agak bingung. Di perkuliahan yang lalu saya bilang semua orang bisa berbisnis. Ya, semua orang bisa berbisnis. Tidak hanya orang yang punya bakat saja. Memang betul, tapi kita harus pahami Bapak Ibu. Sekecil apapun unsur bakat, insting maupun sense untuk berbisnis itu merupakan sebuah modal awal untuk seseorang dalam memulai bisnis. Kalau Bapak Ibu lihat fakta misalnya seorang keluarga wirausahawan dan kemudian memiliki anak tersebut kemungkinan besar akan memiliki bakat, insting, dan sense untuk menjadi wirausahawan karena dia sudah dibiasakan untuk itu di dalam keluarga. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang menarik, ini ada yang berkaitan dengan ilmu di dalam kewirausahaan, karena orang yang sukses berwirausaha itu karena dia butuh untuk mencapai sesuatu. Butuh untuk sukses. Gitu. Jadi orang sukses itu karena dia memang butuh untuk sukses. Gitu. Jadi sukses itu adalah sebuah kebutuhan. Ya. Nah, kalau seseorang sudah ingin sukses, sudah ingin mencapai sukses, maka otomatis dia pasti punya kemauan, pasti punya keinginan. Ya.
Karena sudah punya kemauan dan keinginan tersebut, makanya dia pasti akan bersedia untuk belajar, bersedia untuk dia bersedia untuk menambah pengetahuan, menambah pendidikan, ya, memanfaatkan pendapat orang lain, memanfaatkan jasa orang lain untuk membantu dia. Nah, kalau kita lihat banyak sekali wirausahawan itu yang butuh untuk mencapai sesuatu. Itu di dalam kewirausahaan konsepnya dinamakan NAH, needs for an achievement, butuh akan pencapaian tertentu. Apa saja pencapaiannya? Bisa jadi dalam bentuk status sosial. Oh ya, saya jadi wirausahawan sekarang dan gengsi saya jadi naik. Kekayaan dan kesejahteraan finansial. Bapak Ibu sudah paham, kalau pengen kaya, jangan jadi PNS, jadilah pengusaha. Ya, itu adalah pencapaian seseorang karena pengen kaya, pengen sejahtera secara finansial. Kemudian pencapaian itu bisa juga dalam bentuk ingin berhubungan dengan banyak orang. Oh ya, karena saya jadi pengusaha, kemudian saya bisa tahu dengan banyak orang, saya bisa kenal si ini, bisa kenal si itu, bisa kenal si pejabat yang ini, pejabat yang itu, dan sebagainya. Kemudian memperoleh respek dan penghargaan tertentu dari orang lain dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah pernah mencoba untuk bertanya, kenapa sih pengusaha itu banyak yang mencalonkan diri jadi anggota DPRD, menjadi anggota DPR? Padahal dia udah kaya. Dia sudah punya kesejahteraan finansial, secara finansial sudah bagus, sudah settle, dia sudah kaya, tapi kok masih mau jadi anggota DPRD, masih mau jadi anggota DPR. Ya, tidak lain tidak bukan karena dengan status baru sebagai anggota DPRD, anggota DPR, mereka akan memperoleh respek atau penghargaan tertentu dari orang lain. Kalau Bapak Ibu lihat figurnya, saya berikan saja contohnya sebuah figur yang mungkin Bapak Ibu sudah pasti tahu. Sandiaga Uno. Ya, Sandiaga Uno. Sandiaga Uno itu Bapak Ibu sudahlah pinter, muda, kaya, ganteng. Cuman kenapa sih masih mau jadi menteri? Kenapa sih masih mau jadi, kalau dulu calon wakil presiden? Karena dia merasa bahwa dengan dia memperoleh status tertentu, itu akan membuat orang makin respect kepadanya. Bapak Ibu juga pernah tanya nggak, kenapa sekarang kampus itu, apapun kampus PTN maupun PTS, ya, banyak yang mengundang pengusaha untuk memberikan kuliah umum dan pengusahanya mau datang. Berbeda dengan dulu waktu saya kuliah di S1 itu, jarang sekali ada kuliah umum dari pengusaha itu. Itu tidak lain tidak bukan karena pengusaha sendiri butuh respect, butuh penghargaan dari orang kampus. Oh iya, saya ini pelaku bisnis. Saya ini orang yang nggak tahu tentang konsep bisnis, tapi menjadi pelaku bisnis, dan saya ternyata diundang oleh institusi pendidikan tinggi untuk sharing story tentang bisnis saya. Itu respect. Ya. Jadi kita bisa lihat banyak orang punya bentuk pencapaian yang berbeda-beda, dan kita sudah lihat di sini ada yang berhubungan dengan status sosial,
ada yang berhubungan dengan kesejahteraan finansial, keinginan untuk berhubungan dengan banyak orang, keinginan untuk memperoleh respect atau penghargaan dari orang lain. Baik, kita lanjut. Yang ketiga dari sisi psikologi yang menjadi fokus kenapa seorang wirausahawan itu bisa sukses, karena adanya locus of control. Artinya apa Bapak Ibu? Yang locus of control ini sebuah keyakinan bahwa keyakinan ataupun kepercayaan dari dalam diri wirausahawan sendiri bahwa dialah satu-satunya orang yang mampu mengontrol kehidupannya di masa depan. Ya, sampai sejauh mana hal-hal yang berkaitan dengan dirinya itu bisa dia kontrol. Ini ada dua terkait dengan external locus of control. Ini berkaitan dengan kepercayaan atau keyakinan seseorang bahwa perilakunya tergantung dari nasib yang terjadi pada dirinya sendiri, keberuntungan ataupun kondisi eksternal yang berhubungan dengan dirinya. Maksudnya kayak gini Bapak Ibu. Kalau saya misalnya sukses gitu, saya yakin bahwa kesuksesan saya itu karena bantuan teman-teman saya. Itu yang eksternal, locus of control. Sebaliknya ada yang internal locus of control. Ini kebalikan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sendiri itu disebabkan karena diri. Saya misalnya gagal berbisnis karena saya yakin bahwa kesalahannya ada pada saya. Artinya saya punya internal locus of control yang besar. Tapi kalau misalnya saya bilang, wah saya nih gagal bisnis karena situasi nih, karena situasi COVID makanya saya gagal berbisnis. Bisnis saya bangkrut. Itu artinya di dalam diri saya yang berkembang adalah external locus of control. Nah pertanyaannya sekarang, terkait dengan locus of control ini, wirausahawan yang mana yang akan bisa sukses? Jawabannya adalah calon wirausahawan yang punya keyakinan bahwa segala sesuatu yang dia capai itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Dalam artian, wirausahawan yang sukses itu memiliki pandangan bahwa dia punya internal locus of control yang jauh lebih besar. Saya sukses, saya gagal, itu disebabkan karena saya sendiri. Saya sukses karena usaha saya sendiri. Kalau enggak, saya enggak usaha, berarti saya akan gagal. Saya harus memanfaatkan peluang. Saya harus memanfaatkan jejaring. Itulah yang internal locus of control. Ya. Nah, itu faktor psikologis yang ketiga yang membentuk kesuksesan seorang pengusaha. Berikutnya yang keempat, nah ini yang menarik Bapak Ibu, saya akan cerita sedikit nanti, pengalaman masa kanak-kanak yang dilalui. Jadi di sini, di dalam ilmu kewirausahaan itu diyakini bahwa semakin cepat seseorang dibiasakan dengan iklim kewirausahaan, artinya semakin dini usia seorang anak diperkenalkan dengan kewirausahaan, maka di dalam dirinya akan semakin cepat timbul sebuah konstruksi psikologis untuk bisa bisnis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu lihat ada orang tua yang bawa anaknya ke tempat dia berbisnis, mulai membiasakan anaknya berbisnis dan seterusnya seperti itu tidak lain tidak bukan adalah upaya untuk memberikan pengalaman masa kecil, pengalaman masa kanak-kanak kepada anaknya agar
dapat menstimulasi unsur psikologis dalam diri si anak untuk siap berwirausaha. Jadi itu yang keempat di dalam unsur psikologis. Kemudian yang kelima di dalam unsur psikologis itu terkait dengan perilaku proaktif dan respons positif seseorang terhadap feedback yang diberikan orang lain. Misalnya kayak gini Bapak Ibu, banyak orang yang menanggapi masukan atau input atau saran dari orang lain itu secara negatif, dia merespon secara negatif. Mikirnya udah suuzon aja. Oh, dia karena sirik sama saya, dia dengki sama saya, dia karena nggak senang sama saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, sebaliknya, calon wirausahawan yang akan sukses itu memiliki karakteristik psikologis yang mampu untuk merubah feedback dari orang tersebut, dari orang lain, ke arah yang lebih positif. Jadi, masukan, input, semuanya ditanggapi secara positif seperti itu untuk kemajuan mereka. Oke, berikutnya adalah kita sudah bahas tentang faktor lingkungan internal dan eksternal, kemudian kita sudah bahas tentang faktor psikologis, dan yang ketiga kita bahas tentang faktor sosiologis yang membuat seorang calon wirausahawan itu bisa sukses. Apa yang dimaksud sebagai faktor sosiologis ini, Bapak Ibu? Ini adalah kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, untuk menggunakan lingkungan sosialnya, orang-orang di dalam lingkungan sosialnya itu menjadi sebuah input positif seperti itu. Nah, apa saja yang menjadi faktor sosiologis di dalam faktor pembentuk kesuksesan berwirausaha? Ada beberapa. Yang pertama, adanya role model atau panutan. Ya, kebetulan riset saya untuk disertasi itu berkaitan dengan keberadaan role model. Dan saya akan berbicara sedikit tentang pandangan saya tentang role model. Bapak Ibu, di dalam bisnis, salah satu yang dapat memotivasi orang untuk bisa sukses adalah keberadaan role modelnya atau panutannya. Saya misalnya memiliki panutan almarhum Bob Sadino, Khairul Tanjung, atau Sandiaga Uno, atau siapapun dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang wajar. Dan itu memang akan membawa pengaruh positif bagi orang lain, bagi calon wirausaha. Namun uniknya Bapak Ibu, ada di dalam konsep role model itu dibagi dua. Ada role model yang positif, yang hendaknya dijadikan panutan, dan ada yang sifatnya role model negatif, orang-orang yang seharusnya dihindari untuk dijadikan panutan. Nah, apa yang sayangnya sering terjadi belakangan ini di lingkungan sosial kita? Ternyata role model yang negatif itulah yang kemudian menjadi panutan bagi banyak orang. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Kita bercerita keluar konteks sedikit, saya mengambil contoh keluar konteks sedikit. Koruptor itu adalah role model negatif. Orang yang memiliki hal-hal negatif yang sepatutnya tidak ditiru.
Tapi kemudian, jika ada sebagian anggota masyarakat yang mikirnya, wah, koruptor itu walaupun udah ketangkep, walaupun sudah terbukti jadi koruptor, tapi hidupnya tetap nyaman, tapi hidupnya tetap mewah, tapi dia tetap bisa tersenyum, cengengesan, ketawa ketiwi, masuk TV dan segalanya. Dan kemudian apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang masih mencari jati diri? Dia akan mikir, oh iya, jadi koruptor pun ternyata nggak masalah. Paling cuma dihukum sekian tahun, dan kemudian setelah keluar, toh saya juga akan tetap kaya. Kemudian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ya, orang akan menjadi biasa dengan role model yang negatif. Orang akan melihat bahwa role model negatif itu nggak ada masalah kok. Bukan sesuai dengan yang seharusnya, bahwa role model negatif itu harus dijauhi, harus dihindari seperti itu. Nah, di ilmu kewirausahaan, keberadaan role model, terutama role model yang positif, ini merupakan salah satu unsur mutlak yang dapat membuat sebuah usaha itu, seorang pengusaha, calon pengusaha, bisa tumbuh dan berkembang secara positif, dan kemudian dia bisa sukses lebih lanjut. Yang kedua, di dalam faktor sosiologis adalah keberadaan faktor gender, pria atau wanita. Etnis, kita sudah bahas keberadaan etnis Minang, bagaimana etnis Minang. Keberadaan tingkat pendidikan, ya, pendidikan formal maupun informal di dalam kewirausahaan itu adalah hal-hal sosiologis. Orang Minang itu kalau Bapak Ibu lihat dari sisi etnis, dari sisi gender, orientasi gendernya yang matrilineal, dari keberadaan pendidikan informal kewirausahaan, itulah yang membuat etnis Minang itu menjadi etnis sukses untuk berwirausaha. Jadi dia bisa memenuhi salah satu unsur sosiologis sebagai pembentuk faktor kesuksesan berbisnis. Makanya nggak heran orang Minang itu menjadi etnis yang sukses dalam berwirausaha, yaitu disebabkan karena dia ada faktor sosiologis yang mendukung untuk itu. Dia punya orientasi gender yang jauh lebih baik, ya, penghargaan terhadap peran wanita di dalam lingkungan sosial, membuat wanita yang berbisnis pun nggak ada jadi masalah. Kemudian budaya etnisnya juga sudah mengakomodir dari zaman dahulu kala. Kemudian ada pola-pola pendidikan informal dalam berbisnis, dalam bentuk merantau, kita sudah bahas minggu lalu, dan itu semuanya berinteraksi satu sama lain dan membawa pengaruh positif terhadap kesuksesan berbisnis. Nah, dari semuanya itu Bapak Ibu, kita bisa lihat sekarang apa saja yang menjadi model faktor kesuksesan berwirausaha tersebut. Dari semua yang sudah kita bahas terdahulu, kita kemudian bisa menggambarkan hal-hal tersebut dalam sebuah model yang kita namakan sebagai model faktor dalam kesuksesan berwirausaha. Apa saja itu Bapak Ibu bisa lihat ini, ya. Kesemuanya berkaitan dengan faktor lingkungan. Ada yang berkaitan dengan faktor lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal si wirausahawan. Lingkungan internal berkaitan dengan leadership, kepemimpinan, karakteristik personal, intelektual kapital, modal intelektual, kreativitasnya dan kemampuan bernegosiasi. Ini dia yang berkaitan dengan hal-hal internal di dalam individu calon wirausahawan.
Kemudian ada yang berkaitan dengan hal-hal yang eksternal, ya, di sekitar bisnis calon wirausahawan tersebut. Apa itu? Karakteristik bisnis yang dimilikinya, yang ingin dia lakukan, fasilitas bisnis yang bisa dia gunakan, kemudian bagaimana dia mampu mengidentifikasi konsumen, dan bagaimana mereka mampu untuk menghadapi resiko dalam bisnis. Kedua hal inilah yang menjadi model pembentuk di dalam faktor lingkungan calon wirausaha. Kalau emang udah ada orang yang menelitinya. Faktor berikutnya adalah faktor psikologis. Kita sudah bahas tadi. Ada NA, needs for achievement. Kalau Anda ingin meneliti lagi apa? Ada childhood experience dan ada Yang dulu. atau ada rasa atau ada sense. Dan di faktor sosiologis ada yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, latar belakang keluarga, kemudian role model, kemudian latar belakang budaya, kemudian latar belakang etnis, dan kemudian gender. Semuanya inilah yang akan berkontribusi terhadap terbentuknya wirausahawan tangguh, wirausahawan sukses yang akan membentuk usaha baru. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa faktor kesuksesan berbisnis itu terdiri dari berbagai banyak hal. Kita tidak bisa menilai hanya satu hal. Oh ya, karena nasib aja, karena takdir aja, karena kebetulan aja sukses, karena timingnya emang udah sukses dan sebagainya. Kita bisa lihat sekarang bahwa kesuksesan itu bisa berasal dan bisa bersumber dari berbagai faktor ini. Semakin banyak, ya, saya ingin garis bawahi, semakin banyak faktor-faktor ini dimiliki oleh seorang calon wirausahawan, maka tingkat kemungkinan dia akan sukses berbisnis itu akan menjadi semakin besar. Semakin banyak, ya, dia mampu dalam hal leadership, dia punya karakteristik individu yang baik, dia kreatif, dia punya mampu mengidentifikasi konsumen, dia punya panutan, dia berasal dari etnis yang baik, yang mendukung kewirausahaan dan sebagainya. Itulah yang kemudian akan saling mendukung dan berkontribusi untuk membentuk kesuksesan berwirausaha. Nah, kita masuk sekarang kepada poin terakhir dalam perkuliahan kita di sore hari ini, Bapak Ibu. Kita akan berbicara tentang faktor gagal berwirausaha. Kenapa sih orang gagal dalam berwirausaha? Ya, saya sudah sampaikan di awal bahwa saya akan men-share kepada Bapak Ibu fakta empiris terkait dengan kenapa wirausahawan pemula itu bisa gagal atau bisnis pemula itu bisa gagal. Dan ini saya ambil dan saya sarikan dari hasil riset yang saya lakukan dari tahun 2018 yang lalu sampai tahun 2020, 2 tahun, yang berkaitan dengan riset kegagalan berwirausaha yang dialami oleh pengusaha muda dan pengusaha pemula di Sumatera Barat dengan responden sebanyak 1.541 orang, dan kemudian kita membuat sebuah gambaran kenapa ini bisa terjadi. Riset tersebut karena dia unik. Selama ini orang berbicara tentang faktor sukses, tapi saya merisetnya faktor gagal. Kenapa orang gagal? Ini menjadi unik dan kemudian dibiayai oleh Dikti, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, risetnya, dan hasil riset ini juga sudah tertuang dalam sebuah buku yang judulnya Entrepreneurial Failure atau kegagalan berwirausaha.
Gitu. Nah, apa motivasi di dalam kita membahas ini, Bapak Ibu? Saya sudah sampaikan di awal bahwa faktanya menunjukkan jumlah wirausahawan yang gagal itu jauh lebih besar jika dibandingkan yang sukses. 7-8 orang wirausahawan dari 10 wirausahawan itu gagal pada saat memulai usaha baru. Kalau misalnya jumlah yang gagal lebih besar, tentunya yang harus kita fokuskan adalah bagaimana caranya supaya orang tidak gagal. Itu yang menjadi landasan berpikir. Makanya kita akan sharing tentang kegagalan. Apa sih yang menjadi sumber kegagalan orang untuk berwirausaha tersebut? Nah, saya ingin memberikan pondasi awal tentang kegagalan itu seperti ini, Bapak Ibu. Bahwa faktor kegagalan berwirausaha itu dapat diartikan sebagai, jadi gagal berwirausaha itu dapat diartikan sebagai berhentinya proses kewirausahaan. Bapak Ibu bisa ingat, kewirausahaan itu adalah sebuah proses dilakukan oleh wirausahawan. Berhentinya proses itu kapan? Disebabkan karena adanya kesalahan yang terjadi. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam persiapan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha. Jadi Bapak Ibu, yang namanya gagal itu bisa jadi dalam taraf persiapan, saya udah mikir matang nih tentang ide bisnisnya, kemudian nggak jadi. Itu terkait dengan persiapan. Saya sudah mulai dengan ide bisnis yang bagus, saya udah rencanakan dengan bagus, kemudian saya sudah mulai mendirikan bisnisnya, nggak taunya gagal. Karena saya salah mengambil keputusan untuk bermitra. Baru launching, baru diluncurkan bisnisnya, gagal. Itu pada taraf pelaksanaan. Bisa juga kesalahan itu, kegagalan itu terjadi pada saat pengelolaan usaha. Artinya apa? Saya sudah berbisnis 10 tahun, sudah settle, masuk ke tahun 11 settle, 12 settle, nggak taunya di tahun ke-13, entah kenapa, angka sial, bisnis saya gagal. Artinya, itu saya gagal, bisnis saya gagal pada saat usaha saya sedang settle berjalan, sedang lancar berjalan. Jadi kegagalan berbisnis itu bisa terjadi pada saat bisnisnya mulai direncanakan, idenya mulai dipikirkan, atau pada saat bisnisnya mulai direalisasikan, atau pada saatnya bisnisnya sudah settle. Jadi Bapak Ibu, besar sekali ruang lingkup gagal itu kapan terjadinya. Makanya kalau sukses, dia sudah jelas di akhir kelihatan. Kapan seorang wirausahawan bisa sukses? Terlihat dari skala usahanya meningkat, terlihat dari kesejahteraan finansialnya meningkat, jelas itu. Tapi kalau gagal, itu bisa terjadi kapan saja di dalam sebuah proses bisnis. Nah, apa indikasi yang membuat yang bisa kita jadikan pedoman untuk memperlihatkan kapan sebuah usaha itu gagal? Yaitu pada saat sebuah bisnis itu nggak mampu lagi mengelola keuangannya. Artinya sudah mulai besar pasak daripada tiang, sudah mulai besar biaya dibandingkan pendapatannya, sudah mulai besar hutang jika dibandingkan dengan piutang, sudah mulai besar hutang dibandingkan dengan kemampuan untuk membayar hutang, maka itu sudah merupakan sebuah indikasi kegagalan.
Semakin parah ketidakmampuan mengelola keuangan tersebut, maka ujung-ujungnya akan bangkrut. Ujung-ujungnya operasional usaha akan terhenti. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat sekarang dua poin penting yang baru saja saya sampaikan, bahwa kegagalan berwirausaha itu bisa terjadi dalam berbagai situasi, dalam berbagai tahapan di proses berwirausaha. Dia bisa terindikasi dari ketidakmampuan wirausahawan untuk mengelola keuangan usaha. Misalnya, dia sudah mulai menggunakan duit dari bisnisnya lebih besar untuk kepentingan pribadinya, maka itu juga merupakan sebuah indikasi bahwa bisnis tersebut sudah punya masa depan untuk gagal, untuk bangkrut seperti itu. Ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, dari apa yang kami riset, dari apa yang kami temukan secara empiris, bahwa wirausahawan pemula dan wirausahawan yang muda yang gagal itu dia gagal karena adanya faktor kombinasi antar dua faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor ekonomi. Ya. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kegagalan sebuah bisnis itu lebih banyak disebabkan karena adanya tindakan error atau dorongan dari dalam diri pengusaha untuk melakukan tindakan error, tindakan salah, untuk mengambil keputusan-keputusan salah yang didasari atas faktor ekonomi dan bisnis yang dijalankan. Misalnya kayak gini, saya membuat keputusan salah, tindakan error di dalam bisnis saya disebabkan karena saya punya hutang pribadi kepada teman saya. Mengakibatkan saya mengambil tindakan salah kepada bisnis saya. Aturannya yang hutang pribadi itu adalah hutang saya sendiri, saya menjadikannya menjadi hutang bisnis saya yang harus ditanggung oleh bisnis saya. Padahal hak saya sebagai pemilik usaha adalah hanya laba, bukan omset. Karena saya punya hutang pribadi tadi, yang saya ambil, yang saya putuskan adalah saya ambil nih duit dari omset usaha saya. Otomatis apa? Dana yang merupakan ditujukan untuk omset usaha saya teralih menjadi untuk pembayar hutang. Nah, di sanalah yang menjadi faktor psikologis dan faktor ekonomi yang berinteraksi tadi. Saya misalnya punya cita-cita, saya punya bisnis dan saya punya cita-cita anak saya harus sekolah ke luar negeri, misalnya kayak gitu. Tapi kemudian laba usaha saya sebenarnya kecil, tapi saya punya cita-cita besar terhadap anak saya seperti itu. Atau anak saya menuntut untuk sekolahnya harus di Prasetya Mulia, harus di Pelita Harapan, harus di BINUS, yang uang sekolahnya sangat besar. Padahal usaha saya labanya tidak mendukung untuk itu. Apa yang saya lakukan? Saya memutuskan untuk melakukan pengambilan omset usaha saya untuk membiayai anak saya sekolah. Nah, kombinasi seperti itulah, ada faktor ekonomi yang membuat pengusaha menjadi tertekan untuk membuat sebuah keputusan yang berakibat fatal dalam bentuk kegagalan. Sehingga Bapak Ibu, dengan demikian di banyak kasus yang kami amati,
kegagalan berwirausaha itu adalah sebuah faktor psikoekonomi sebenarnya, di mana wirausahawan melakukan kesalahan dalam mengalokasi sumber daya. Kalau contoh tadi uang ya, hasil usaha, omset seperti itu, yang seharusnya digunakan untuk menambah skala usaha, tapi sekarang enggak, ya. Nah, ini dia yang faktor psikoekonomi itu. Nah, apa yang situasi psikoekonomi tersebut? Ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama yang terkait dengan situasi dan kondisi individu seseorang, terkait dengan perilaku dan personalitinya. Misalnya, saya tipikal orangnya adalah orang yang boros, orang yang tidak hemat, membuat saya melakukan tindakan salah kepada bisnis saya. Karena saya orangnya boros, yang saya pakai untuk memenuhi kebutuhan saya adalah uang dari bisnis saya sendiri. Kemudian yang kedua, situasi dan kondisi organisasi tempat ia melakukan proses berwirausaha. Artinya perusahaannya banget yang salah gitu. Apa itu? Misalnya proses produksinya yang salah. Proses produksinya tidak efisien. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, situasi dan lingkungan sosial yang secara langsung maupun tak langsung berhubungan dengan individu pengusaha. Misalnya kayak gini, saya karena banyak keponakan, ya, karena banyak keponakan, kemudian saya dituntut oleh keponakan saya untuk ini, untuk itu, untuk ini, diminta untuk itu, diminta untuk ini, dimintai untuk menyekolahkan, dimintai untuk membantu kursus, dimintai untuk bantu les, dan segalanya ada tekanan dari lingkungan sosial saya, sehingga saya jadinya berbuat salah terhadap bisnis saya. Dan kemudian adanya situasi dan kondisi proses berwirausaha yang dialami secara pribadi. Misalnya saya udah tidak mau lagi berwirausaha, sudah patah arang karena udah terlalu sering gagal, ya udah nggak mau lagi. Atau karena tidak mau ditipu, makanya saya nggak mau. Atau misalnya karena saya ingin berbisnis berbisnis tanpa riba, misalnya kayak gitu, dan kemudian saya tahu bahwa berbisnis itu harus memanfaatkan bank dan sebagainya, ya udahlah saya nggak berbisnis lagi lah, kata saya gitu. Nah, itu situasi dan kondisi proses berwirausaha yang dialami secara pribadi. Orang yang memutuskan untuk berhenti berbisnis dikarenakan dia tidak suka dengan proses berbisnis. Ya. Nah, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Apa saja faktor kegagalan individu secara personal? Apa itu? Kurang keahlian, kurang sumber daya individu dalam bentuk kompetensi. Nggak sinkron antara strategi hidup sebagai wirausahawan dengan strategi hidup yang dijalankan. Misalnya kayak gini, kalau jadi wirausahawan, strategi hidupnya harus hemat, efisien. Tapi saya itu bawaannya orangnya boros, nggak sinkron dia. Yang satu boros, yang lain menghendaki harus efisien. Kurang komitmen dan kurang gigih dalam berbisnis. Ya. Kemudian kesalahan persepsi dan penilaian dalam berwirausaha. Artinya apa? Saya punya persepsi bahwa berbisnis itu ya hanya profit aja. Saya menilai bahwa bisnis itu tujuannya hanya profit aja. Gitu ya. Kemudian adanya reaksi emosional negatif dalam diri kita. Orang ngasih input yang baik, kita menanggapinya secara negatif. Nih Pak Hafiz, kalau berbisnis ini sebaiknya begini, 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 begini.
ngambil bahan bakunya sebaiknya di distributor yang kayak gitu. Saya bukannya mengikuti saran baik tersebut, saya malahan berpikirnya negatif. Oh, ini diajarinya pula saya yang udah biasa berbisnis kayak gini. Nah, kayak gitu. Ya, itu karena kegagalan individu kita secara personal. Yang berikutnya, kegagalan usaha sebagai sebuah entitas bisnis. Artinya apa, Bapak Ibu? Di sini bisnisnya lah yang gagal. Perusahaannya lah yang gagal. Dia tidak berasal dari diri wirausahawan, tapi berasal dari usaha yang sedang dijalankan. Kenapa? Karena nggak jelas strategi perusahaannya seperti apa. Ya, nggak jelas strategi dalam menghadapi kompetisi. Nggak jelas strategi dalam menghadapi pesaing. Nggak jelas strategi dalam menghadapi pemasok konsumen. Kemudian yang kedua karena kekurangan atau kesulitan keuangan, ya, mungkin karena kurang agresif dalam menjangkau konsumen, sehingga pemasaran menjadi berkurang. Kurangnya kebersamaan dan tim spirit dalam menjalankan usaha bersama mitra dan karyawan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti merekrut karyawan, Bapak Ibu memposisikan diri sebagai pemilik, pengelola, dan kemudian udahlah karyawan bawahan saya harus ngikutin dan apa yang saya bilang dan nggak boleh begini. Bapak Ibu tidak mendengar apa masukan dari karyawan. Ya, itu yang menjadi kegagalan dari bisnisnya, ya, dari usahanya, bukan dalam diri kita sendiri. Yang ketiga, gagal dari yang berasal dari lingkungan yang berdekatan dengan bisnis kita. Ini berhubungan dengan faktor sosiologis, misalnya hambatan masalah keluarga, dan lingkungan sosial dari wirausahaan. Terlalu banyak tuntutan dari keluarga, terlalu banyak tuntutan dari lingkungan sosial, adanya penilaian negatif dari lingkungan sosial, dan seterusnya. Ada hambatan yang dialami dalam proses pendirian usaha, misalnya saya pengen berbisnis dan kemudian dilarang sama orang tua saya. Saya pengen berbisnis dan kemudian orang tua saya nggak mau memodali saya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, hal-hal tiga inilah yang kemudian akan berinteraksi sedemikian rupa, berkontribusi sedemikian rupa, sehingga si wirausahawannya itu banyak membuat keputusan-keputusan dan tindakan salah di dalam berbisnis. Tindakan salah inilah, keputusan salah inilah yang kemudian lebih lanjut akan membawa dampak dalam bentuk kegagalan berwirausaha. Nah, itu secara ringkas apa yang menjadi temuan dalam riset kami, Bapak Ibu. Dan juga ada kegagalan proses berwirausaha. Dia ada orang yang nggak peduli dengan proses berwirausaha, pengennya laba aja, nggak mau gagal, ya. Pengennya hanya untung aja, nggak mau mengalami proses bahwa bisnis itu juga ada menurunnya, ya. Kemudian ini yang kedua yang sering Bapak Ibu, adanya pilihan untuk melakukan yang membawa rasa aman secara personal. Bapak Ibu, temuan dari riset kami tersebut kepada adik-adik yang masih berusia muda, kebanyakan banyak lagi yang nggak berbisnis karena lebih memilih untuk menjadi pegawai, lebih memilih untuk jadi karyawan, lebih memilih untuk jadi PNS, karyawan BUMN. Ini misalnya kayak gini, saya sudah punya bisnis nih. Bisnisnya, taruh kata saya punya bisnis kebab.
Bisnis kebab saya itu saya dirikan di Solo. Misalnya. Saya sudah 2 tahun berbisnis kebab, udah jalan 3 tahun, udah mulai bagus bisnisnya, konsumen sudah mulai banyak, dan kemudian saya teriming-iming dengan lowongan untuk menjadi karyawan BUMN. Saya apply BUMN, dan kemudian saya lolos di BUMN. Apa yang terjadi? Saya tinggalkan bisnis saya yang sudah mulai besar tersebut, yang sudah mulai berkembang tersebut. Usia 2 tahun, 3 tahun, itu sangat butuh perhatian utama dari pengusaha, dan saya justru lebih memilih jadi karyawan BUMN. Percaya Bapak Ibu, itu adalah salah satu hal yang paling banyak dilakukan oleh anak muda kita. Pertanyaannya kenapa? Ya, lagi-lagi jawabannya disebabkan karena lingkungan sosial kita yang sayangnya masih belum terlalu bisa mengakomodir orang untuk berwirausaha. Itu sudah di dalam lingkungan etnis Minang loh Bapak Ibu. Yang etnis pengusaha, Bapak Ibu bayangin kalau situasinya yang akan jauh lebih parah di etnis lain yang bukan merupakan etnis pengusaha. Ya, jadi ada pilihan untuk melakukan sesuatu yang membawa rasa aman secara personal. Ada juga yang kemarin itu yang temuan empiris kita memperlihatkan dia nggak lagi berbisnis karena melanjutkan studi ke S2. Ya, dia nggak lagi berbisnis karena ternyata diterima jadi PNS. Dia tidak lagi berbisnis karena bersuami, menikah. Ya. Kemudian yang ketiga, karena adanya keputusan untuk mundur dari dunia usaha secara sukarela. Ya. Misalnya karena disuruh suami, karena tuntutan keluarga. Udahlah, perhatikan saja rumah tangga, fokus terhadap anak, fokus mengurus rumah dan sebagainya, membuat ada keputusan sukarela untuk mundur dari dunia usaha. Nah, itu yang menjadi temuan-temuan empiris terkait dengan kegagalan berwirausaha, Bapak Ibu, dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bagaimana cara menghindari kegagalan-kegagalan tersebut, dan di sisi lain bagaimana menstimulasi faktor-faktor yang bisa menjadi faktor kesuksesan untuk berwirausaha. Nah, itu yang menjadi materi perkuliahan kita pada sore hari ini, dan saya pikir saya sudah selesai dengan perkuliahan kita. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan terkait dengan materi kita pada sore hari ini. Ada? Oke, tidak Bapak Ibu? Enggak? Baik. Oke, kalau tidak, saya pikir kita cukup kuliah kita pada sore hari ini sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk melakukan perkuliahan pada sore hari ini. Saya belum mengecek iLearn-nya Bapak Ibu, nanti saya akan coba cek iLearn Bapak Ibu, iLearn perkuliahan. Sekiranya sudah ada slot mata kuliah kita di sana, saya akan posting bahan-bahan perkuliahan, dan sekiranya belum ada, nanti saya akan titip bahannya lewat Bu Ayu aja. Nanti Bu Ayu minta tolong saya untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, demikian saja Bapak Ibu. Kita tutup perkuliahan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Kita jumpa lagi suatu saat sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan MM nantinya, atau nanti kita lihat situasinya seperti apa. Demikian saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.